Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Indriani dari 12 MIPA 3. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang pemberontakan Andi Aziz. Kita akan membahas beberapa hal di sini, yaitu ada yang pertama latar belakang, lalu tujuan, kronologi, dampak, dan upaya penumpasan. Andi Aziz. Andi Abdul Aziz adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Beliau lahir di Sumpang, Binangae pada 19 September 1924. Pertempuran dan perang yang pernah dihadapi yaitu Revolusi Nasional Indonesia dan peristiwa Andi Aziz. Latar belakang. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur atau NIT, karena enggan bergabung dengan NKRI atau yang biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab, menurut Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar, pada 5 April 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga, pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Tujuan pemberontakan. Secara umum, tujuannya adalah untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II atau dalang pemberontakan APRA dan Belanda. Kronologi. Pada 5 April 1950, pada pukul 5, Andi Aziz bersama para perwira APRIS atau mantan anggota KNIL atau disebut pasukan bebas yang dibantu oleh pasukan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka juga menyandra sejumlah perwira APRIS termasuk Letkol Ahmad Yunus Makoginta. Andi Aziz dan pasukannya juga melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital di Makassar. Kota Makassar berada dalam kondisi yang begitu menegangkan akibat perang yang sedang terjadi antara APRIS yang dipimpin Andi Aziz dengan KNIL. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah merancang ultimatum yang meminta Andi Aziz untuk segera datang ke Jakarta. Jika Andi Aziz tidak mematuhi ultimatum tersebut, kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan mengobom kota Makassar. Dalam ultimatum pemerintah tersebut, Andi Aziz juga diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4x24 jam. Namun, ia tetap tidak melaksanakan perintah tersebut. Setelah batas waktu berakhir, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang. Kemudian, pada 15 April 1950, Andi Aziz berkenan datang ke Jakarta setelah menerima perjanjian dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX bahwa ia tidak akan ditangkap. Namun, setibanya Andi Aziz di Jakarta, pemerintah secara sigap langsung menangkap Andi Aziz. Ia kemudian diadili
pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Dampak pemberontakan. Pertama, penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kedua, bergabungnya NIT dengan NKRI. Ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Dan keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni: pertama, pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan. Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soemokil, yakni dalang dari pemberontakan RMS. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada pembahasan kali ini. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.